Asap tebal disertai api besar membumbung dari pabrik produsen cat yang terbakar di kawasan industri Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu malam. Banyaknya bahan kimia di dalam pabrik membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lain yang berada di area pabrik. Ledakan pun terdengar dari dalam bangunan pabrik, hingga membuat warga dan karyawan yang berada di lokasi panik. 10 mobil pemadam diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan dan melokalisir api. Setelah hampir 5 jam, api akhirnya bisa dikendalikan dan dipadamkan petugas pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, A-News melaporkan. Kepulan asap beserta kobaran api membesar dan membakar sebuah angkutan kota di kawasan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat pada Kamis dini hari. Kebakaran bermula ketika angkot jurusan Meruya Tanah Abang ini melaju dari arah Palmerah, Jakarta Barat menuju Tanah Abang. Saat melintas di persimpangan Selipi, tiba-tiba percikan api muncul dari bagian mesin yang kemudian membesar dan menjalar ke seluruh bagian kendaraan. 5 penumpang termasuk sopir yang berada di dalamnya seketika panik hingga berlarian keluar menyelamatkan diri. Dari sebelah kiri keluar asap langsung ngebul keluar apinya. Udah begitu aja. Itu pas saat kejadian kendaraan lagi jalan atau lagi Jalan. Ini angkot jurusan mana sih, Pak? Meruya Tanah Abang, Pak. Meruya Tanah Abang. Lagi bawa penumpang tadi, Pak? Iya. Penumpangnya pada lompat, 4 orang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, A-News melaporkan. Halo, selamat pagi, welcome back to Sindo Today. Gimana kabarnya pagi hari ini? Pagi, pagi, biar semangat pagi ya. Apa kabar Priska, gimana? Baik banget. Luar biasa, udah lama gak ketemu Priska ya, Melissa ya? Lama banget, terakhir kita siaran bareng kayaknya berapa tahun lalu ya? Kayaknya sekitar 10 tahun yang lalu ya. Aduh, gila. Anak udah berapa nih anak nih ya? Udah ada 5. Baru 1 ya. Suami tetap 1. Suami tetap 1. Wah, harus beri apresiasi ya. Bukan hanya Priska, kita beri apresiasi. Ini ada juga nih, ada sebuah kasus yang viral nih ya. Enak ya bridgingnya kayak gini ya. Ada yang viral, ada seorang ini ya. Mahasiswa. Kemarin itu dijamret di Jogja oleh ada oknum atau enggak pelaku dijamret. Habis itu dikejar. Dia kejar sampai dapet. Terus diambil lagi ponselnya. Habis terus itu divideoin. Kenapa harus viral ya? Divideoin, habis itu ditangkap sampai kepolisian ya. Ya, akhirnya dia dapat penghargaan dari kepolisian. Jadi pelajaran juga buat kita semua, Togi dan juga pemirsa, kalau kita misalnya lagi ada di jalan, lagi naik ojek online, atau lagi nunggu ojek online, biasanya kan kita pegang handphone tuh di pinggir jalan. Benar. Hati-hati, karena semua barang bawaan kita harus kita pegang betul-betul. Iya, karena seringkali kita lalai ya, kalau kita kadang-kadang pengen update mungkin teman kita on the way, atau enggak mau update saudara kita, tanpa kita sadar bahwa ini juga bisa ini ya menarik perhatian. Mungkin ada orang yang iseng mengambil akhirnya itulah perbuatan kayak gitu. Tapi apalagi kalau kita lagi pegang handphone biasanya kan kita nggak lihat kiri kanan ya. Setuju, iya itu dia. Memang banyak kasus yang sekarang pun juga lagi ditangani oleh pihak kepolisian. Alangkah sebaiknya mungkin harus dilihat dulu persepsinya, karena memang sebelumnya ada sebuah kasus di mana ada seorang ibu dijamret, suaminya mengejar, habis itu mengakibatkan si pelakunya ini meninggal dunia dan akhirnya suaminya malah ditangkap oleh polisi dan jadi tersangka. Iya, cuman akhirnya dari pihak DPR sudah membantu mengklarifikasi bahwa suaminya ini tidak bersalah karena memang self defense. Penting banget kita untuk ini ya, mungkin juga melindungi diri sendiri. Nah, langkah baiknya mungkin mengantisipasi dan melindungi diri sendiri. Nah, mungkin Priska mungkin tahu mungkin bela diri, taekwondo atau karate itu penting banget. Kebetulan enggak sih Bang, cuman biasanya aku lagi mikir nih apakah perlu beli semprotan merica? Oh iya. Untuk pepper spray. Atau nggak mungkin kamu harus latihan sama suami wrestling gitu ya, gulat gitu ya. Iya gitu, mungkin. Tapi itulah bisa ya, kita beri apresiasi kepada mahasiswa yang tadi telah melakukan atau nggak telah membela diri, dan pihak kepolisian telah memberi penghargaan kepada
Dan mahasiswa korbannya. cewek. Wow, tuh itu dia pemirsa ya. Jadi penting. cewek juga bisa melindungi diri sendiri. Nah, nih, tos dulu kita ya. Baik, kita sama dulu bisa. Kita asik sendiri nih ya untuk kasih itu. Baik, bisa Anda menyaksikan Sido Today, program yang menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Togi Sinaga. Dan saya Priska Papilaya. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Babakan Madang Bogor dilanda banjir bandang, mobil hanyut terbawa derasnya arus. Ex-Menteri Agama era Jokowi Yakut Khalil Qaumas menggugat status tersangka kasus kuota haji. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono terlibat perang urat syaraf terkait anggaran proyek pembangunan kapal. Yang bisa kita awal informasi ini di mana pesawat Smart Air ditembaki di kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Akibatnya pilot dan kopilot pesawat tewas di lokasi. Pesawat Smart Air ditembaki di kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Akibatnya pilot bersama penumpang menyelamatkan diri ke hutan. Namun pilot dan kopilot tertangkap dan langsung ditembak hingga meninggal dunia di lokasi. Ya, kalau untuk sementara yang kita pastikan itu ada korban 2 orang, tapi untuk yang lainnya kita belum tahu. Untuk situasi sampai saat ini? Nah, sampai saat ini memang situasi kita sudah berusaha untuk berhubungan dengan kondisi masyarakat di sana ataupun masyarakat yang bisa kita hubungi. Sementara situasi belum ada perkembangan lebih lanjut, tapi yang pasti terakhir kita tahu ada 2 korban tersebut. Brigjen Faisal juga telah menyiapkan pasukan dan akan diberangkatkan ke lokasi kejadian. Sementara terkait pelaku penembakan masih dalam penyelidikan. Sementara itu, anggota organisasi Papua Merdeka dilaporkan menyerang rombongan kendaraan PT Freeport Indonesia di kilometer 50 Timika, Papua Tengah, Rabu. Tak tembak tersebut, Serka Aceh meninggal. Sementara Sertuha mengalami pendarahan pada hidung, sedangkan 1 karyawan PT Freeport berinisial HR mengalami luka tembak dan dalam perawatan. Ya, Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Infantri Tri Purwanto menjelaskan peristiwa tersebut terjadi saat personel Koramil di Tembagapura dan Kodim 1710 Mimika ini melaksanakan tugas di wilayah tersebut. Kini aparat keamanan tengah memburu pelaku penembakan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, diduga mogok mendadak saat melintasi perlintasan kereta tanpa palang, sebuah mobil tertabrak kereta komuter lain. Video amatir warga memperlihatkan kondisi mobil pengangkut bahan rempah ringsek parah usai tertabrak kereta komuter lain saat melintasi perlintasan tanpa palang pintu di Cibokor, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan mobil terseret hingga 150 meter hingga warga dan petugas harus berjibaku mengevakuasi kendaraan dari jalur kereta. Ya, diduga mobil pengangkut bahan rempah tersebut mati mesin saat melintasi perlintasan kereta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasus ini kini dalam penanganan unit laka lantas Polsek Parung Panjang. Pemirsa, beredar video diduga terjadi kecelakaan yang terjadi di bawah jembatan Tol Ciawi.
Diunggah di akun media sosial dari Bagder, seorang pengendara memperlihatkan kondisi mobilnya usai kecelakaan yang terjadi melibatkan sejumlah kendaraan di terowongan jembatan tol Ciawi. Sejumlah kendaraan yakni truk kontainer dan mobil pribadi yang terlibat kecelakaan hingga ringsek masih tertahan di bawah terowongan jembatan tol Ciawi. Ya, hingga saat ini belum ada informasi lengkap terkait peristiwa ini. Mobil kontainer belum ngerem. Pemirsa, ritual adat Pasola di Kabupaten Sumba Barat NTT ricuh. Polisi harus menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Tradisi Pasola di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur berlangsung ricuh. Di tengah permainan, tiba-tiba situasi memanas, aksi saling serang antar peserta terjadi di hadapan aparat keamanan yang bertugas. Ketegangan yang tak hanya terjadi di arena tetapi juga meluas ke barisan pendukung. Lemparan batu terlihat berterbangan memicu kepanikan penonton. Petugas berupaya memisahkan kedua kubu. Sementara tetua adat berulang kali menyerukan penghentian permainan. Namun kerumunan semakin tak terkendali hingga polisi mengambil langkah tegas dengan melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa. Dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, Dion Umbu Ana Lodu, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke Sulawesi Tenggara, Misa, di mana penangkapan seorang terduga pengedar sabu di kota Kendari ini berlangsung tegang. Polisi terpaksa mendobrak pintu rumah setelah terduga pelaku mengunci diri saat petugas hendak melakukan penangkapan. Seorang terduga pengedar narkotika jenis sabu ditangkap tim Opsnal Satuan Reserse Polresta Kendari di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Petugas kepolisian sudah siaga dan mengepung rumah terduga pelaku yang menjadi target operasi. Saat melakukan penangkapan, pelaku mengunci diri dari dalam ruangan dengan terpaksa petugas mendobrak pintu secara paksa. Dalam hitungan detik, petugas berhasil masuk dan melumpuhkan terduga pelaku tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa 17 plastik bening berisi sabu dengan berat 16,66 gram. Serta uang tunai sebesar Rp1.250.000 yang diduga hasil transaksi narkoba. Hasil penjualan digunakan untuk judi online, foya-foya, dan mencukupi kehidupan ekonominya. Dia ganjal pintunya. Kita sudah melakukan upaya persuasif supaya bisa dia buka, namun dia terkooperatif. Akhirnya kita perintah saya tindak lanjuti untuk didobrak pintu. Dan ditemukan di dalam barang bukti di dalam kamarnya bersama dengan timbangan, dengan saset kosong, dengan uang tunai. Terduga pelaku beserta seluruh barang bukti saat ini telah dibawa ke Mapolresta Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap laboratorium ganja skala rumahan di kawasan Jagakarsa. Rumah milik pasangan suami istri yang berprofesi sebagai konten kreator ini disulap menjadi tempat pembibitan dan produksi liquid ganja. Polisi menggerebek sebuah rumah di Klaster Sekandi 9 Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Petugas mengamankan pasangan suami istri diketahui berprofesi sebagai content creator. Hasil penggeledahan, petugas mengungkap adanya laboratorium gelap yang digunakan untuk memproduksi ganja dari tahap pembibitan, penanaman hingga panen. Hasilnya, polisi menyita ganja kering, serbuk sari ganja, hingga liquid ganja siap pakai. Selain narkotika, petugas juga menyita berbagai peralatan yang digunakan untuk pembibitan dan pemproduksian ekstraksi ganja. Mengamankan 2 orang, lelaki dan perempuan. Menurut pengakuannya, digunakan untuk konsumsi pribadi. Namun dengan demikian, masih kita dalami apakah tersangka ini menyebarluaskan ataupun menjualbelikan. Ini masih kita dalami. Kedua tersangka kini ditahan di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Kasusnya pun kini dalam pengembangan kepolisian.
Dari Jakarta, Helmi Sejakbati, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang guru di Jember tega menelanjangi 6 siswa kelas 5 dengan alasan sering kehilangan uang di dalam kelas. Peristiwa ini diketahui wali murid hingga guru tersebut dilaporkan dan akhirnya mendapat sanksi. Atasnya ada, ambil dah. Ambil dah. Seorang guru sekolah dasar negeri Jelbuk 2 Jember tega menelanjangi 6 murid kelas 5. Sejatinya sang guru tersebut akan menelanjangi semua siswa kelas 5 yang berjumlah 22 orang. Namun karena ada wali murid yang tahu dan protes, akhirnya hanya 6 yang ditelanjangi. Menurut salah satu siswa, guru berinisial FTR tersebut menelanjangi siswa kelas 5 dengan alasan akan digeledah menyusul uangnya sering hilang di dalam kelas. Terakhir, uang sebesar 75.000 miliknya hilang saat ditinggal ke toilet. Usai mendapat laporan dari para wali murid, Kadis Pendik Jember memanggil oknum guru yang menelanjangi murid. Tuntutan wali murid agar FTR tak lagi mengajar di sekolah tersebut. Bisa kita sepakati, ada beberapa hal yang sudah kita sepakati, yang ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Alhamdulillah, dan hari ini yang bersangkutan adalah kita panggil sesuai dengan ketentuan bahwa beliau harus menjalani pemeriksaan lagi agar supaya hal ini kedepannya tidak terjadi lagi. Kini para wali murid berharap kasus serupa tidak terulang dengan alasan apapun. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, A-News melaporkan. Bisa sebuah keberanian mempertahankan hak ada ganjarannya, ini mungkin belajar dari kasus sebelumnya. Korban jambret yang mengejar pelaku hingga akhirnya diamankan, akhirnya menerima penghargaan dari Kapolresta Yogyakarta. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas keberanian yang membantu polisi mengantisipasi pelaku kriminal. Eviana Adiba Agustin, korban jambret bersama seorang teman dan 2 warga Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, menerima piagam penghargaan dari Kapolres Yogyakarta pada Rabu siang. Piagam penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberanian Eviana dan 3 orang lainnya mengejar pelaku penjambretan hingga akhirnya pelaku dapat diamankan. Akhirnya kita memberikan apresiasi kepada mereka berempat, luar biasa. Karena sudah membantu kepolisian antisipasi pelaku kriminal. Ini merupakan suatu kebanggaan kita luar biasa, khususnya kepada masyarakat Yogyakarta ataupun masyarakat yang berkuliah di Yogyakarta, bahwa sosialisasi yang selama ini kita laksanakan berhasil, yaitu yang pertama, masyarakat harus bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Yang kedua, membantu menjaga situasi Kamtibmas Yogyakarta agar selalu aman, damai, dan kondusif. Usai menerima penghargaan, Eviana, mahasiswi korban jambret ini mengaku tindakannya mengejar pelaku untuk merebut kembali ponselnya merupakan spontanitas. Spontan aja sih, karena ya barang dari orang berharga dicuri gitu kan ya. Tapi sempat takut berani gitu atau tidak? Oh, nggak ada sih ya, takut-takutnya mungkin ya. Kalau HP itu memang HP satu-satunya gitu? Iya, satu-satunya. Banyak file-file penting juga? Iya, banyak. Kasus penjambretan ponsel ini terjadi pada Senin sore di Jalan Menteri Supeno, Kota Yogyakarta. Yes. Togi, itu tadi kalau lihat visualnya, korbannya yang jadi berani melawan penjahat pelakunya, itu, wajahnya imut-imut loh Togi. Iya, nggak disangka ya, nggak disangka ya kaosnya. Kita lihat kan kaosnya agak gahar gitu mungkin gitu ya, kalau tomboy gitu pasti iya. Tapi tadi kayak imut-imut, lucu. Tapi berani sekali berani ya. banget, Berani itu sekali ya. Makanya diapresiasi sama polisi. Benar, kaosnya agak gahar nggak diapresiasi, nggak bercanda. Tapi itu dia keberanian memang, sebagai laki-laki pun juga kadang-kadang kita kaosnya ada jambret atau enggak ada pelaku kekerasan itu, kita jadi mikir bisa nggak sih kita mungkin melawan gitu ya? Kayak gitu. Cuman keberanian dia ini memang luar biasa ya. Baik, sebelumnya bisa ada seorang jambret juga berhasil ini ditangkap usai melakukan aksinya di Kota Yogyakarta. Korban yang mengendarai sepeda motor diambil ponselnya dan langsung mengejar dan menabrak motor pelaku hingga terjatuh. Inilah video amatir warga usai terjadi penjambretan di Jalan Menteri Supeno, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta.
Pelaku berhasil ditangkap setelah mencuri handphone milik korban yang diletakkan di dashboard sepeda motor. Kapolsek Umbul Harjo, AKP Helga Dimas Prakoso menyatakan peristiwa pencurian berawal saat korban bersama temannya mengendarai sepeda motor tiba-tiba dipepet pelaku WY yang mengendarai sepeda motor dan langsung mengambil handphone korban. Korban kemudian spontan mengejar dan menabrak motor pelaku hingga terjatuh dan pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga. Terduga pelaku ini mengambil handphone yang diletakkan oleh korban di dashboard motor depan bagian kiri. Setelah diambil oleh pelaku, kemudian pelaku kabur, korban pun spontan mengejar pelaku. Korban mengejar pelaku, terjadi pengejaran, dan kemudian korban ini menabrakkan motornya ke motor pelaku, dan alhasil pelaku tersebut terjatuh, kemudian pelaku sempat berlari dan kemudian ditangkap oleh warga. Polisi mengamankan pelaku serta motornya dan barang bukti ponsel korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam 5 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain yang bisa terkait mungkin cuaca sekarang yang tidak menentu ya. Kemarin hujan nggak sih di Jakarta? Kalau di BSD sih enggak ya? Kayaknya enggak deh Bang di Jakarta. Tapi kalau di Bogor tuh kabarnya hujan. Oh gitu. Dan di Babakan Madang Bogor itu sampai ada banjir bandang, Togi. Dan ada juga selain banjir bandang ada mobil ini terbawa arus dan itu dia memang sangat menyeramkan karena memang hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini menyebabkan banjir bandang besar. Arus deras, sejumlah kendaraan mobil terbawa arus banjir. Air dengan cepat meluap dan merendam akses jalan utama di kawasan ini. Peristiwa ini menambah suasana mencekam di tengah derasnya hujan yang masih mengguyur kawasan ini. Nggak bisa pulang. Powerful, mobil powerful. Ya, sementara itu banjir menggenangi permukiman warga di Bekasi, Jawa Barat pada tadi malam ya. Iya. Air yang menggenangi hingga 2 meter ini merupakan kiriman dari Kabupaten Bogor. Masih hubungannya dengan Kabupaten Bogor nih, Togi, benar. Sampai di Bekasi benar, dampaknya. Banjir menggenangi ratusan rumah warga Gang Mawar 6, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Air dengan ketinggian 1,5 meter hingga 2 meter ini merendam permukiman warga akibat kiriman dari Kabupaten Bogor. Air datang membuat Kali Bekasi meluap dan tak dapat menampung debit air. Ini memang air kiriman atau apa, Bang? Air kiriman, Pak. Di Bekasi lagi nggak ada hujan hari ini. Cuman emang biasa kita langganan. Iya, tapi sebelumnya udah ada pemberitahuan nggak, Pak? Dari KP2C kita, kalau kebetulan saya ngikut gabung KP2C ya. Saya tuh tahu debit air dari Cibongas udah gede, makanya dari jam 6 maghrib tadi udah diinfokan ke grup banjir bahwa nanti malam akan ada banjir gede. Diketahui air mulai masuk ke permukiman warga pada Rabu malam pukul 23.30. Banjir ini merupakan yang ketiga kalinya terjadi di Gang Mawar dalam waktu 2 pekan terakhir. Banjir kerap terjadi di daerah ini akibat rendahnya tanggul yang berdekatan dengan permukiman warga. Sebenarnya dari tim BPBD Kota Bekasi itu sudah melakukan himbauan kepada masyarakat sebelum air datang, yaitu bisa melalui EWS atau Early Warning System yang dipasang di beberapa titik rawan banjir di Kota Bekasi. Dan kita juga ada pemantauan melalui TMA per 1 jam sekali. Untuk kenaikan tinggi muka air yang sangat signifikan, maka laporan TMA-nya itu dipercepat bisa sampai 10-15 menit sekali.
Petugas gabungan dari TNI, BPBD, dan relawan terus bersiaga dan berpatroli dengan menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga. Meski demikian, mayoritas warga memilih untuk bertahan di tempat tinggal mereka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Bisa usai diguyur hujan selama 5 jam, puluhan rumah warga di Majalengka, Jawa Barat terendam banjir. Sejumlah petugas gabungan bergerak cepat mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. ...52 rumah warga di Blok Kedung Buni, Desa Bonang ini terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Petugas gabungan menyisir lokasi banjir untuk mengevakuasi warga ke lokasi yang lebih aman. Banjir akibat meluapnya Sungai Cideres dan Cilutung. Masyarakat berharap agar pemerintah memperhatikan kondisi sungai yang setiap tahun terus meluap. Beres, Pak. Dan yang ke lokasi yang Bisa kedinginan karena rumahnya terendam banjir, seorang wanita hamil pingsan saat dievakuasi petugas di Padang, Sumatera Barat. Kawasan tersebut banjir setelah diguyur hujan deras selama berjam-jam. Puluhan rumah warga terendam banjir di Kampung Penggambiran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Petugas SAR gabungan mengevakuasi seorang wanita yang tengah hamil dengan perahu karet. Wanita hamil tersebut yang kedinginan sejak banjir merendam rumahnya, pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Banjir yang terjadi akibat hujan deras sejak Rabu petang hingga Kamis dini hari juga membuat puluhan rumah warga terendam di Kelurahan Arai Pinang dan Ampalu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir yang membawa gelondongan kayu kembali menerjang Tapanuli, Tengah Sumatera Utara. Akibat banjir, sejumlah tanggul darurat kembali jebol sehingga memicu kepanikan warga. Akibat curah hujan tinggi, banjir membawa gelondongan kayu kembali menerjang Desa Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Tapanuli, Tengah Sumatera Utara. Warga panik, mencoba menyelamatkan diri dan barang berharga mereka. Alat berat pun dikerahkan untuk membersihkan gelondongan kayu yang dikhawatirkan menyumbat aliran sungai. Derasnya debit air sungai menyebabkan tanggul-tanggul yang sudah dinormalisasi kembali jebol. Ketinggian banjir mencapai 1 meter di jalan-jalan dan permukiman warga. Air meluap tinggi, sedimen yang sudah dibersihkan dari sungai, kemudian air tersebut kembali penuh, tanggul darurat yang sudah kita buatkan itu kembali jebol, dan air mengalir sangat deras, serta dipenuhi oleh kayu, dan masyarakat sudah kita evakuasi. Pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengevakuasi warga ke lokasi yang dianggap aman dan mengimbau masyarakat mewaspadai potensi tanah longsor. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukuryadi, iNews melaporkan. Pemirsa, truk kontainer mundur di tanjakan bikin panik pengendara. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Today.